semuanya, perkenalkan nama saya Maria Agustina Edvasia, mahasiswa dari Universitas Sanata Dharma. Di sini saya akan mengobrol bersama teman saya dari Universitas Sanata Dharma mengenai bagaimana cara kita mewartakan kabar sukacita Injil kepada sesama kita tanpa menyinggung pihak manapun, dan alasan kenapa sih kita harus tetap mewartakan Injil kepada dunia. Yuk kita lihat gimana jawaban dari teman-teman. Di sini saya sudah bersama dengan salah satu teman. Boleh perkenalkan namanya enggak, Kak? Perkenalkan, nama saya Maria Francisca Gulo. Menurut kamu, sebagai seorang calon katekis, gimana caranya nanti kamu mewartakan kabar sukacita Injil kepada sesama? Menurut saya, dengan cara menunjukkan nilai-nilai yang universal, jangan hanya berfokus membicarakan siapa itu Yesus Kristus, tetapi juga nilai-nilai yang diajarkannya seperti cinta kasih, pengampunan, pengorbanan, dan perdamaian. Contoh dari cinta kasih yaitu jika ada yang berbuat salah kepada kita, kita harus mengampuni. Contoh dari perdamaian, kita tidak boleh saling membenci. Jika ada konflik di antara masyarakat, maka kita harus menjadi penengah. Dan contoh pengorbanan, kita jangan mementingkan diri kita sendiri, tetapi kita harus peka dalam membantu orang lain yang membutuhkan. Oke, kalau boleh tahu, kenapa sih kita harus mewartakan Injil? Karena Tuhan sudah memberikan kita perintah untuk memberitakan Injil seperti yang tertulis pada Matius bab 28 ayat 18 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, itu jawaban dari teman kita ya. Oke, terima kasih untuk jawabannya, Kak. Sama-sama. Di sini saya bersama salah satu teman saya lagi. Boleh perkenalkan namanya nggak, Kak? Halo, nama aku Maria Juta Dewi Seke. Oke, menurut kakak nih, sebagai seorang calon katekis, gimana caranya nanti kakak mewartakan kabar sukacita Injil kepada sesama agar tidak menyinggung pihak lain? Oke, kalau menurut aku nih, yang pertama itu tentu aja kita tuh harus melakukan penyebaran Injil dengan bijaksana, dengan menghargai orang lain. Kita nggak boleh nih memaksa keyakinan orang lain yang sudah beragama, terus kita paksa supaya ikut keyakinan kita. Itu nggak boleh ya, kita harus menghormati orang lain. Terus yang kedua itu kita harus menunjukkan sikap kasih dan juga perhatian tanpa mengharapkan imbalan. Jadi jangan sampai kita tuh berbuat baik, kita menunjukkan kita kasih supaya itu mendapatkan imbalan gitu. Itu nggak boleh. Terus itu juga kita tuh harus nggak boleh memandang suku, ras, budaya gitu. Kita nggak boleh. Jadi kita harus memandang semua itu dengan sama. Kita harus menyebarkan cinta kasih dengan merata tanpa peduli latar belakang mereka. Itu menurut aku. Oke, Kak. Nah, kalau boleh tahu nih, kenapa sih kita harus mewartakan Injil? Oke, kenapa kita harus mewartakan Injil? Kalau menurut aku pribadi itu mewartakan Injil atau mewartakan kabar sukacita itu adalah salah satu cara kita menunjukkan kasih Tuhan kepada sesama kita. Jadi ketika kita mewartakan Injil, ketika kita mewartakan kabar sukacita itu kita tuh bisa mewartakan cinta kasih Tuhan kepada sesama. Kita bisa menunjukkan ajaran-ajaran Tuhan, cinta kasih yang telah Tuhan berikan kepada sesama kita melalui apa yang kita perbuat, seperti itu. Oke, itu jawaban dari Kak Jui. Terima kasih ya, Kak, atas jawabannya. Sama-sama. Jadi, dari jawaban teman-teman, kita dapat menyimpulkan bahwa mewartakan Injil dapat dilakukan dengan cara bijaksana, menghormati keyakinan orang lain, menunjukkan sikap cinta kasih, dan perhatian tanpa mengharapkan imbalan. Lalu, yang terakhir adalah menunjukkan nilai-nilai yang diajarkan oleh Yesus, seperti cinta kasih, pengampunan, pengorbanan, dan perdamaian. Lalu, mengapa kita harus mewartakan Injil? Ya, karena itu adalah perintah dari Tuhan sendiri.
seperti yang tertulis dalam Injil Matius. Lalu juga, itu adalah salah satu cara menunjukkan cinta kasih Tuhan melalui kita. Oke teman-teman, semoga video kali ini dapat menginspirasi bagi teman-teman agar selalu mewartakan Injil kepada sesama dengan bijaksana. Sekian dari kami, terima kasih.